Oke, sambil jalan-jalan malam, gua mau cerita tentang Z250 di 2025 ini, apakah masih worth it. Ini cerita based on pendapat dan pengalaman pribadi aja. Jadi motor ini kan udah discontinue ya, dan juga udah cukup berumur. Secara kategorinya juga naked sport ini udah kurang populer di masyarakat Indonesia. Nah, tapi nggak ada salahnya sih di 2025 ini motor ini masih bisa dipertimbangkan karena beberapa faktor. Yang pertama, secara desain motor ini masih sangat oke sih. Dia timeless lah. Tidak seperti motor-motor berumur lainnya yang mungkin udah agak ketinggalan desainnya. Cuma ini masih oke. Desain masih oke, looknya gahar, performa juga oke. Terus yang kedua, harganya juga punya gue ini kebetulan 2014, berarti usia udah 11 tahun ya. Untuk motor keluar 2014 Z250 kemarin gue beli itu harganya pun sangat-sangat oke sih. Bisa dapat 250 cc plus Z250. Walaupun memang harus disiapkan juga budget tambahan, namanya motor berumur, motor second, pasti nggak lepas dari yang namanya perbaikan tidak terduga gitu. Contohnya motor ini kemarin ada dua komponen utama secara yang lumayan krusial yang harus, menurut gua harus langsung segera diperbaiki, dan ada juga dua komponen fungsional yang juga tidak kalah penting untuk langsung dieksekusi gitu. Kenapa opsional? Karena balik lagi ke selera dan kebutuhan. Nah, apa aja itu? Kalau tadi yang krusial, dua poin utama itu adalah satu di sektor engine, permesinan. Itu kemarin ada seal yang diganti, seal engine, namanya tuh kalau di deskripsi partnya itu gasket silinder. Nah, gue sih taunya itu seal yang ada di engine gitu. Jadi udah berumur juga, udah waktunya diganti. Selain itu ada juga selang radiator yang juga sudah berumur karena sudah waktunya diganti. Karena anyway motor ini juga usianya selain udah 11 tahun, kilometernya juga udah 48.000. Tidak terlalu tinggi, cuma di rata-rata motor ini kayaknya per 8.000 itu tinggi sih. Walaupun menurut gua motor itu setahun kalau di bawah 5.000 per tahunnya itu masih rendah. Ya, jadi itu mesin. Lalu yang kedua itu kelistrikan. Jadi dari owner sebelumnya entah gimana, entah selera apa yang dia suka gitu. Jadi mungkin kayaknya banyak custom variasi di sisi kelistrikan yang mengakibatkan perkabelannya itu banyak sambungan-sambungan namun tidak proper juga gitu. Hanya modalkan lakban atau selotip gitu ya, selotip kabel tuh yang hitam. Nah, itu ternyata lama-lama itu bikin berjamur dan bikin merusak beberapa komponen. Kalau contoh case-nya kemarin di motor ini adalah klakson. Jadi klaksonnya jadi gampang banget mati gitu. Tapi akhirnya kemarin dibawa ke bengkel, diganti klakson baru, sekalian dibenerin kelistrikannya. Sama lampu rem juga, switch-nya juga diganti gitu.
lumayan sih nih, pakai klakson apa kemarin, Duromoto. Nah itu oke lah ya. Itu yang krusial 2. Lalu 2 lagi yang opsional. Itu pertama jok. Jadi joknya memang nggak tahu ya apa emang karakternya begitu. Motor ini sangat keras, sangat tipis, atau memang juga sudah termakan usia gitu. Jadi kemarin langsung dibawa ke PM Auto tuh daerah Jatiwarna, Bekasi ya. Itu dikasih jok latex 2,5 cm, dikasih latex di dalamnya, terus dijahit ulang juga covernya, kulitnya. Wah itu jadi enak banget, empuk. Lalu yang kedua opsional itu adalah shock breaker. Shock breakernya gue ganti pakai merek Ride It, shock tabung gitu. Karena yang lamanya juga pedes banget sih, kena polisi tidur atau kena jalan garah tadi gitu, langsung kasar hentakannya. Ya nggak tahu, entah umur entah karakter, itu gue nggak tahu. Cuma kemarin gue langsung ambil jalan cepetnya aja lah, diganti. Toh juga budgetnya masih oke. Gitu. Jadi itu tadi sharing terkait resikonya ya, budget tambahan yang harus disiapkan. Tadi kalau ngomongin worth it apa enggak di 2025 ini, menurut gue masih sangat worth it. Desainnya masih oke, harganya juga sangat bersaing. Kalau mau ngomong biaya operasional, bensin, maintenance dan lain-lain, harusnya kalau kalian mempertimbangkan 250 cc dan salah satunya adalah Kawasaki, harusnya sih udah kebayang juga ya. Karena maintenance Kawasaki itu kan agak di atas rata-rata, Yamaha dan Honda. Jadi ya nggak signifikan, tapi oke lah gitu. Kalau fuel consumption memang di kelasnya yang 2 silinder 250 cc katanya, gue juga nggak punya pengalaman langsung, itu juga relatif lebih boros daripada Yamaha atau Honda mungkin gitu. Itu aja sih paling. Apalagi ya, desain, harga, biaya operasional, udah sih itu aja paling. Sebagai penutup ini, kenapa gue bisa bilang ini masih worth it itu adalah karena ya gue baru punya motor ini sekitar sebulanan. Kemarin langsung dipakai touring. Ya nggak jauh sih, Jakarta, Bekasi Puncak Bekasi. Dengan tadi kondisi kayak gitu, komponen-komponen udah diganti, wah enak banget. Dengan angka budget yang gue keluarkan, pakai motor ini enak sih. Walaupun dengan konsekuensi beberapa kekurangan ya, kayak keterbatasan bagasi dan lain-lain. Cuma overall kalau dari segi fungsi, performa dan kualitas ini top lah gitu. Ya udah paling gitu aja, sedikit sharing terkait Z250 di tahun 2025 ini. Semoga buat kalian yang masih bingung, masih ragu, semoga video ini membantu pengambilan keputusan kalian untuk membeli motor ini di tahun 2025. Oke, thank you, selamat malam.